Ada inisial bernama L. Ini depannya L. Memang tujuannya untuk menghancurkan, menghancurkan usaha itu agar usaha itu berantakan, dan di situ dibuatlah semua karyawan yang ada di situ tidak merasa nyaman. Sebuah postingan memantik kehebohan publik. Sandi Purnamasari lewat akun sosmednya membagikan kejadian misterius di kantornya. Kiriman aneh itu ditengarai sebagai guna-guna karena banyak indikasi ilmu hitam di sana. Mulai dari cangkang telur hingga kain kafan ditemukan sebagai penegasan adanya kiriman gaib. Tapi benarkah Sandi dan Gilang Juragan 99 telah terkena guna-guna? Lalu siapa orang yang telah mengirimnya? Mungkinkah pesaing bisnis mereka? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Heboh isu kena guna-guna terjadi pada Sandi dan Gilang Juragan 99. Apalagi tersebar postingan yang menunjukkan sebuah kiriman gaib yang bahkan berakibat karyawan Juragan 99 mengalami kesurupan. Melihat kenyataan tersebut, beberapa praktisi spiritual memastikan bahwa ada serangan teluh yang sedang dialamatkan pada Sandi dan Gilang. Tujuannya untuk membuat lumpuh sendi-sendi bisnis mereka. Lantas, siapakah yang telah mengirimkan teluh pada pasangan pengusaha muda itu? Jadi kain kafannya isinya apa, Pak? Isinya beras, jerami, lidi, sama jarum 3. Ada inisial bernama L. Ini depannya L. Di daerah ini kalau yang ngirim sebangsa telur santet ini tidak asing lagi gitu. Tapi saya di sini tidak bisa menyebutkan siapa namanya dan apa motifnya. Memang tujuannya untuk menghancurkan, menghancurkan usaha itu agar usaha itu berantakan, dan di situ dibuatlah semua karyawan yang ada di situ tidak merasa nyaman. Dan disitulah mereka menggunakan kesempatan untuk menjatuhkan, kalau dibilang dalam segi perusahaan, rankingnya, dan ingin menjatuhkan perusahaan itu biar tidak ada persaingan. Ini sangat jelas sekali. Jadi yang ngirim itu juga pembisnis juga, mungkin pernah akrab, ya pernah menjadi teman atau apa gitu. Tapi itu nggak jauh-jauh dari orang yang deket. Itu sepertinya ya temennya sendiri yang berbisnis juga gitu. Bagi Ki Arjuno, tidak sulit untuk meyakinkan bahwa ada kiriman gaib yang sedang dialamatkan pada Sandi dan Gilang Juragan 99. Menurutnya, tidak banyak praktisi spiritual yang bisa melakukan kiriman gaib dengan sempurna. Sebab membutuhkan banyak ritual rumit sebelum melemparkan kiriman berisi teror gaib. Kiriman yang memiliki muatan negatif itu juga bukan kiriman terakhir, karena semua baru saja dimulai, sehingga akan banyak kiriman-kiriman misterius lainnya di waktu-waktu mendatang. Ini saya melihatnya hanya awal gitu. Awal
diibaratkan, nih kamu saya kasih ini dulu nih, ini permulaan, belum nantinya ada kiriman-kiriman lagi di situ. Dan di situ kita juga bisa melihat dampak-dampak energi negatifnya itu sangat kuat sekali. Dan orang-orang yang bisa mengirimkan telur, mengirimkan santet, mengirimkan tenun, itu membutuhkan energi yang luar biasa. Bukan hanya kita mengirim benda, dia tidak seperti itu. Dalam konsepnya kita mengirim benda seperti itu ada ritualnya tersendiri. Di sini saya memegang satu boneka ya. Ini boneka santet milik saya. Ini saya ibaratkan ya. Ini saya ibaratkan, saya mengirim benda ke sini. Di situ itu kita harus ada ritual tertentu yang ketika kita mengambil suatu benda padat ini, kita kirim, kita olah menjadi sebuah energi, kita kirim melalui angin, kita kirim melalui air, kita kirim melalui udara. Tapi begitu sampai di lokasi, kenapa benda itu bisa berwujud? Karena di situ adanya bentrok suatu energi yang akhirnya benda itu bertabrakan, dibawa oleh sebangsa jin. Persaingan bisnis juga disebut oleh Kikusumo sebagai bagian dari tujuan teror horor yang menggemparkan itu. Benda misterius yang dikirimkan untuk Sandi dan Gilang ternyata berisi sejumlah barang yang berdekatan dengan praktek ilmu hitam. Semua benda aneh itu dibungkus dalam selembar kain kafan yang lagi-lagi identik dengan dunia mistik. Kain kafan juga merupakan sebuah media, sebuah alat transportasi di alam gaib, di alam X tersebut untuk mengantarkan media khusus, media utamanya. Jadi kalau dibilang mobil bisnya itu adalah si jarumnya, nah kain kafan tersebut adalah bensinnya. Jadi semua mereka berjalan sampai pada titik di mana mereka mempunyai target yang tepat dalam dunia spiritual. Kalau kita kembalikan pada area-area dunia hitam, kadang-kadang mereka menggunakan gerabah itu untuk menutup jalur makan orang. Jadi orang nggak bisa makan, nggak bisa minum, kemudian ususnya dibengkak, perutnya membesar, dan lain-lain lah. Untuk saran-saran saya ke karyawannya, untuk teman-teman semua yang bekerja bersama Mbak Santi dan Mas Gilang, saya harap kalian jangan lengah, pikirannya jangan kosong, tetap berpikir, minta petunjuk dengan agama kalian punya, dengan kepercayaan yang kalian punya. Kalian harus yakin dan optimis, jangan lengah. Kebangkrutan memang menjadi target utama kiriman yang dialamatkan pada Sandi dan Gilang. Tapi benarkah ada aura negatif yang sedang diarahkan pada dua juragan muda itu? Mungkinkah bersifat sangat berbahaya? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Energi yang bersifat teluh telah dikirimkan seseorang khusus untuk Sandi dan Gilang Juragan 99. Indikasi itu sangat kuat, mengingat sejumlah penemuan misterius di sekitaran tanah milik Sandi dan Gilang. Dan semua memiliki potensi berubah menjadi mara bahaya yang berakibat maha pralaya. Di sini dalam penerawangan batin saya itu sangat bahaya sekali, karena di situ terdapat salah satu biji. Itu kalau saya lihat biji pari ya, ada biji pari, ada jarum, ada serbuk, di situ juga ada cangkang telur. Dan di situ adalah salah kiriman-kiriman energi yang bersifat teluh. Cangkang telur ini suatu penghalang rezeki yang ketika rezeki ini kita berjalan, ibarat orang Jawa itu mengatakan sandungan, dia akan mengalami banyak penurunan di perusahaan itu sendiri. Dan serbuk,
Nah ini pasti kan akan jadi pertanyaan, ini serbuk apa? Kalau saya menjawab, itu adalah serbuk yang untuk Kinang. Serbuk itulah adalah bisa dikatakan taburan energi-energi negatif yang diselimuti oleh suatu hal yang gaib. Tabu hukumnya semu. Di situ saya juga melihat taburan putih itu tadilah yang menjadikan perusahaan itu tidak lama akan mengalami penurunan. Sudah tidak diragukan lagi, benda-benda yang dikirim untuk Sandi dan Gilang memiliki unsur gaib. Menurut hal tersebut, juga ditegaskan kembali oleh Ki Kusumo. Sebagai praktisi spiritual, Ki Kusumo menyebut bahwa semua yang memiliki ketajaman bisa dipakai untuk mengirimkan santet. Tujuannya sudah bisa ditebak, adalah menyakiti atau jika perlu membuat seseorang kehilangan nyawa. Benda-benda yang disebutkan barusan adalah benda-benda yang berkaitan dengan dunia spiritual hitam, berkaitan dengan dunia kesakitan, menyakiti orang lain dengan benda tajam, benda yang kasar, benda yang juga beracun, benda yang juga memiliki kekuatan menyakiti orang lain. Jadi biasanya yang digunakan dalam dunia santet itu kalau ke hewan ya, kalau hewan itu biasanya kalajengking, kemudian ular, kemudian hewan berbisa lah, kelabang. Nah kalau bendanya biasanya beling, paku, kemudian jarum, peniti, silet, itu benda-benda yang biasa digunakan untuk menyakiti orang. Memperlakukan benda-benda mistik hasil sebuah kiriman orang tak dikenal memang harus hati-hati. Sebab jika salah bisa berakibat tidak baik. Peristiwa karyawan Juragan 99 yang mengalami kesurupan adalah indikasi terbesar bahwa benda-benda yang ditemukan merupakan kiriman gaib yang memiliki energi negatif. Ada beberapa karyawannya yang menemukan suatu benda itu. Ketika benda itu didekati, alangkah terkejutnya mereka, salah satu karyawan mereka kerasukan. Ketika merasuknya sebuah energi yang masuk ke dalam tubuh seseorang itu adalah kekuatan dari sebangsa jin yang menjelma menjadi sosok seperti harimau. Itu adalah kiriman terus. Sebenarnya ya namanya kiriman-kiriman kayak gitu tuh pasti ada penjaganya gitu kan. Jadi nggak sembarangan kayak misalnya kita ketemu gitu tuh langsung main buka-buka aja. Jadi ya mungkin harus dibawa ke kiai atau orang yang lebih mengerti spiritual untuk dibuka sama orang yang mengerti ya. Jadi setan yang untuk mencelakain produk tadi itu jadinya menyerang si yang buka tadi paketannya itunya gitu. Jadi emang nggak sembarangan orang harus bisa buka gitulah. Dia itu harus diangkat dulu gitu. Emang harus ke tempat orang yang mengerti spiritual atau kiai gitu kan. Karena di situ tuh bukan buhul itu aja, tapi emang ada air dan tanah. Kalau tanah tuh kan udah menyatu dengan tanah yang di situ, emang agak sulit. Jadi harus dimatiin dulu jinnya, dinetralin biar auranya tuh memancar lagi gitu. Tapi benarkah Dodi Sudrajat juga sedang menghadapi serangan guna-guna? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tidak hanya pemilik bisnis Juragan 99 yang ditengarai mendapat kiriman mistik. Tanda-tanda santet juga menerpa Dodi Sudrajat. Ayah kandung almarhumah Vanessa Angel ini
merasakan banyak keanehan terjadi. Puncak keanehan terjadi saat tempat tidurnya seperti diangkat secara misterius. Dodi sampai takjub, tapi segera menyadari bahwa yang dialami bisa menimpa siapa saja. Dia sempat terkena guna-guna dan jadi kayak diganggu dengan roh-roh halus ya seperti itu. Jadi banyak sekali gangguan-gangguan yang dia alami, dan gimana caranya untuk bisa dibersihkan ya. Kejadian yang paling ekstrim yang Pak Dodi katakan itu di lemari tidurnya dekat kasur ya. Itu goyang-goyang katanya, ledek seperti itu bunyi ya. Jadi emang benar-benar dia sendiri juga ngerasa bahwa ya ada apa ini gitu. Terus dia ngerasa bahwa jam 12 malam itu di rumahnya itu kayak boom gitu, kayak ada yang ngelempar gitu di gentengnya. Itu 3 hari berturut-turut. Ada sih serangan-serangan yang berupa goib gitu ya di apartemen, Dedi rasakan sendiri. Tapi alhamdulillah kata orang tua Dedi dan leluhur nih Dedi nih, sebenarnya Dedi nggak bisa kena serangan-serangan goib atau ada kiriman-kiriman seperti itu, karena pertama kulit Dedi hitam katanya, terus di badan Dedi itu ada sesuatu yang bisa menolak hal-hal yang seperti itu, kayak ada sesuatu yang aneh aja gitu. Mayang juga melihat, tapi ya sudahlah, kita sebagai Dedi sebagai umat Islam Muslim ya kita bacain aja Al-Fatihah, surat ayat kursi. Yang Dedi rasakan sebenarnya ke kepala sih, lebih ke kepala. Jadi kalau misalnya ada sakit aja kepala, pusing, sakitnya tuh beda bukan kayak sakit kepala yang biasa ya, karena Dedi sudah tahu ya merasakan organ tubuh yang Dedi rasakan tuh mana yang sakit bener, mana yang sakit kira-kira tuh kayak kiriman seperti itu. Gangguan-gangguan yang tak terlacak asal-usulnya itu semakin sering dirasakan Dodi. Akibat paling cepat adalah rasa pusing yang terus-menerus melandanya. Menurut Dede, yang dikenal sebagai penasehat spiritual di kalangan selebriti, guna-guna yang menerpa Dodi Sudrajat sudah lama dikirimkan. Jika hari-hari ini semakin terasa efeknya, itu artinya akan terus terjadi sesuatu yang tak ternalar. Yang dia rasakan tuh kayak ngerasa bahwa tidak nyaman ya gitu, kayak ada yang ngikutin gitu, terus kayak ngerasa bahwa kok kayak ada yang kayak ada yang ngintai setiap melangkah, terus dia setiap kemana gitu, terus dia ngerasa katanya tuh kayak ada yang ngebebanin, ngelendotin gitu. Jadi kayaknya berat aja badannya gitu. Jadi ya dia cerita ya seperti itu dan minta dibersihkan biar supaya tidak ada hal-hal negatif ya. Kalau untuk ditanya berlangsung berapa lama, itu sebelum dia bertemu dengan saya ya saat itu, dan itu cukup lama katanya. Agak nggak enak aja sih katanya. Ya agak nggak enak. Nah ya akhirnya setelah kesini-sini mulai dia bukan mulai percaya ya, kayak dia ngerasa bahwa kayak ada suatu hal yang terjadi. Nah di situ baru dia sampaikan semua. Awalnya tidak, dia tertutup sekali. Kalau sejaknya kapan sih ya, mulai dari ya 3 bulan 4 bulan terakhir ini lah. 3 bulan 4 terakhir ini Dedi merasakan hal-hal yang sifatnya ada sesuatu yang aneh gitu ya, yang menyerang Dedi. Meski sifatnya gaib, tapi konon Dodi Sudrajat mengetahui orang yang telah mengirimi guna-guna.
Tapi bagi Dodi, lebih baik memperbaiki diri sambil terus memagari hati agar tidak kalah oleh Teluh. Selebihnya, semua diserahkan kepada Tuhan. Apalagi selama ini ia cenderung abai pada ritual-ritual tertentu untuk buang sial atau menetralisir anasir negatif yang dikirimkan lewat santet. Awalnya Pak Dodi sendiri tidak pernah percaya. Awalnya dia tidak pernah percaya yang namanya hal-hal seperti ini. Jadi pas saya dikenalkan dengan mantan istrinya, saya diplengosin gitu aja. Dan akhirnya kejadian semua apa yang sudah saya lihat ya. Nah di situ mulai saya di kontak sama Pak Dodi. Akhirnya sampai saat ini saya menjadi sahabatnya Pak Dodi. Oke, kalau untuk ditanya mengetahui, ya dia tahu siapa yang mengguna-guna, dia tahu. Kalau ditanya dia akan balas dendam, dia tidak. Sebenarnya kalau mau berpikir hal-hal yang negatif tentang siapa yang yang ngirim itu, Dedi nggak terlalu inilah, biarin aja Dedi serahkan nama yang di atas ya. Teluh memang ampuh membuat pesaing tonggang langgang. Keterburukan mengintai sehingga harus ada antisipasi agar semua yang buruk tak menjadi kenyataan. Fenomena guna-guna yang dialami Juragan 99 ditengarai dilakukan orang yang dikenal dekat, bertujuan membangkrutkan. Jadi hati-hati. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.